Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi amarna bidhabhil udhiyah وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله المنان الحنان القائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين جماعير الأضحى rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita iringkan dan persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau ila yaumil mi'ad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sejak kemarin tatkala terbenamnya matahari, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia mulai melafazkan, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kebesaran dan kekuasaannya, sehingga ada manusia-manusia yang diberi kemampuan oleh Allah, walau tak harus beruang dan tak harus mampu, tapi kehendak Allah jualah yang berlaku. Sehingga pada tahun ini kita semua sangat paham bahwa banyak haji-haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dengan jalan yang sangat cepat dan sangat eksklusif, yang kita sebut dengan haji undangan kerajaan Saudi Arabia atau haji furoda. Begitu besar pembayaran yang harus diberikan. Untuk satu orang yang mau berangkat pun harus menyiapkan 3 sampai 900 juta untuk mendapatkan jatah berangkat haji di tahun ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Hari ini yang mengusulkan atau yang sudah keluar visahnya dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sedangkan mereka yang kita lihat di TV, kita perhatikan di media-media sosial, seorang pemulung sampah, seorang yang menjual buah-buahan di pasar, mengumpulkan uang berpuluh-puluh tahun untuk mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar, tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di tahun inilah bahwa panggilan haji bukan sekedar kemampuan materi yang kita harus persiapkan, tapi di mana ada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sejak semalam kalimat takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Demikian kalimah-kalimah itu dikumandangkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Allah yang memanggil, Allah pula yang menyiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum awwala hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yumsik sya'rahu wa anfara." Barang siapa di antara kalian yang melihat datangnya tanggal 1 Zulhijjah, kemudian ia berkeinginan mempunyai kemampuan untuk berkurban di bulan Zulhijjah, maka hendaklah mulai tanggal 1 hingga datangnya hari Tarwiyah, janganlah mereka memotong rambut, memendekkan rambut dan mencukur ataupun memendekkan kuku-kuku mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah daripada orang yang berkurban agar rambut yang tumbuh, kuku yang memanjang, dengan niat untuk berkurban di hari raya Idul Adha inilah, maka kata para ulama, hikmah jumlah bulu yang tumbuh, hikmah kuku yang panjang akan dikumpulkan bersama bulu-bulu hewan yang dikurbankan pada hari itu, dan itu nanti akan ditakar dan ditukar oleh Allah dengan nilai amal ibadah dalam bentuk yaumul mizan, hari di mana amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Demikian pula bila datang tanggal 1 Zulhijjah, kita disunnahkan untuk berpuasa sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu disebut dengan hari-hari tarwiyah atau hari-hari di mana kita sunnah berpuasa bagi mereka yang hendak melaksanakan kurban ataupun yang tidak melaksanakan kurban. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Bagi mereka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Nabi mengatakan, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkurban di hari nahar, Nabi ingatkan, jangan sekali-kali ia mendekati tempat-tempat kami sholat di mana kami melaksanakan kurban. Sudah tidak ingin berkurban, tidak mau berbagi kelebihan yang Allah berikan, toh masih antri untuk mengambil bagiannya di masjid dan di panitia kurban. Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya nabinya mengatakan, jangan engkau mencuri daripada hak-haknya orang fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zayyinu a'yadakum, kata Nabi, hiasilah hari-hari rayamu itu bitakbir, takbir, tahmid dan tahlil. Hiasilah di mana hari-hari rayamu itu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Karena itulah hari-hari di mana kita umat Islam mensyukuri apa yang Allah berikan dan memberikan sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk rezeki kepada kaum fuqaha dan masakin. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Hal yang paling pokok daripada peristiwa haji ini dapat kita mengambil hikmah yang paling besar, yaitu suatu perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau kala itu telah berusia uzur dan diperintahkan oleh Allah agar beliau mengorbankan apa yang paling dicintainya. Padahal jauh sebelum itu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, Tuhan berikan aku seorang anak laki-laki yang saleh. Dan Allah pun mengatakan, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan mengaruniakan kepadanya seorang putra yang berhati lembut dan hati penyayang. Namun apalah dikata, ketika anak ini telah lahir dan tumbuh besar,
mampu untuk membantu usaha orang tuanya, saat itu Allah memerintahkan nabinya agar mengorbankan apa yang paling dicintai dan dirindukan selama hidupnya. Maka saat itulah dalam Quran surah As-Saffat ayat yang selanjutnya, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ra'a fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan agar aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Allahu Akbar. Jawaban yang tak pernah disangka dan diduga oleh orang tua manapun di muka bumi ini. Suatu perintah untuk menghilangkan nyawanya, maka dijawab oleh Nabiullah Ismail, putra kesayangan Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail kepada ayahnya? Dia berkata, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah tercinta, laksanakan perintah Allah itu kepadaku, niscaya engkau dapati aku di antara orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jama'at rahimakumullah. Ini sebuah simbol bagaimana di hari yang mulia ini, sesuatu yang paling kita cintai, sesuatu yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit berupa harta, di hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang paling kita cintai dan kita berikan dan berbagi kepada kaum muslimin yang dari golongan fuqara wal masakin. Bukankah Allah berfirman dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalul birra," bukanlah suatu kebajikan, "hatta tunfiqu mimma tuhibbun," sebelum engkau mengeluarkan sesuatu yang paling engkau cintai. Di hari ini, pilihlah hewan-hewan kurban yang paling baik dan paling besar. Jangan pernah kita menawar daripada harga hewan-hewan yang ada, walaupun tidak terlarang, tapi kita berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki kita pun tidak menjadi tawar di hari-hari esok dan di hari-hari mendatang. Berikan yang terbaik di jalan Allah, berikan apa yang paling kita sukai di jalan Allah, maka itulah yang akan ditakar dan diukur oleh Allah. Bukankah di awal pengantar khutbah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu at-taqwa minkum." Bukan darah dan daging hewan yang kalian sembelih yang sampai kepada Allah, tetapi jiwa dan rasa takwamu kepada Allah, itulah yang akan sampai kepada Allah, sedangkan dagingnya engkau berikan kepada mereka yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari ini pula, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sebahagian telah berkumpul di padang Arafah. Mereka akan menunaikan satu ibadah puncak di bulan Zulhijjah ini yang disebut dengan Yaumal Arafah. Dalam sabdanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna yauma Arafah wa yauman nahri wa ayyamat tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyam aklin wa syurbin." Artinya, sesungguhnya kata Nabi, hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari besar umat Islam. Oleh sebab itu, pada hari-hari tasyrik janganlah kalian berpuasa, karena itu adalah hari di mana kita menikmati makan dan minum. Berpuasa disunnahkan sejak tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah, karena tanggal 8 kita akan masuk disebut dengan Yaumat Tarwiyah. Pada hari itulah kita menambah satu hari lagi, dan besoknya pada tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa dengan niat puasa sunnah Arafah. Insya Allah pun bila dijemput oleh kematian, sedangkan kita belum sempat menunaikan ibadah baik umrah maupun haji, insya Allah dengan setiap saat, tiap tahun kita melakukan hal itu, Allah akan terima niat kita. Berapa banyak orang yang berangkat pergi di haji, namun ia memperoleh satu di antara 3 status haji. Para ulama ahli syariah mengatakan, ada orang yang mengerjakan ibadah haji,
ia pulang dengan gelar haji mabrur, dan ada pula yang melaksanakannya ia kembali dengan gelar haji makbul, dan ada yang ketiga kita berlindung kepada Allah yang disebut dengan haji mardud atau haji yang tertolak. Haji mabrur kata para ulama adalah di mana seseorang ketika melaksanakan ibadah haji ia kembali dari tanah suci, ia akan lebih baik sifat dan tingkah lakunya daripada sebelum ia berangkat, dari baik menjadi lebih baik, dan dia melaksanakan sesuai rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah kala itu. Itulah yang disebut haji mabrur. Dan bagi mereka yang sekedar memenuhi syarat rukun dan wajib haji, menunaikan apa yang dikatakan oleh syariah, namun ketika ia kembali tidak pernah berubah akhlak dan tingkah lakunya, tetap sebagaimana seperti yang ketika ia berangkat dan kembali, itu yang disebut oleh ulama dengan haji makbul. Secara syariah sah hajinya, namun tidak ada kebajikan manfaat yang dia dapati dari peristiwa ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga, kita berlindung kepada Allah. Semoga siapapun di antara kita dan yang sedang melaksanakan agar kembali tidak dalam keadaan haji mardud yang tertolak. Karena saat itu ketika ia mulai berkumpul di tempat-tempat kalimat-kalimat talbiyah dikumandangkan, ia akan berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi Allah menjawab dari langit dengan ucapan la labbaika wa la sa'daika. Tidak, aku tidak pernah menerima labbaik kamu, dan engkau tidak akan pernah bahagia dengan kalimat-kalimat talbiyah seperti itu. Zalika haram wa maluka haram wa libasuka haram. Kata Nabi, bagaimana ia diterima hajinya sedangkan kendaraan yang dia pakai dia sesuatu yang haram, pakaian yang ia kenakan pula haram, bahkan persiapan bekal yang dia siapkan untuk pergi haji pun dari sesuatu yang haram, hanya sekedar mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat. Itulah haji mardud namanya. Ma'asyiral rahimakumullah, sebagai akhir daripada khutbah yang singkat di pagi hari yang mubarakah ini, suatu peristiwa dalam kitab diceritakan ada seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bertahun-tahun dia mengumpulkan ongkos untuk naik haji, namun ketika tiba saatnya berangkat, sebagaimana lazimnya orang yang hendak melaksanakan ibadah haji mendatangi muka, belakang, kiri dan kanan tetangganya untuk meminta ridha dan doa dari para tetangga. Bukankah Nabi kita mengatakan idza atna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin wa idza atna 'alaika jiranuka annaka musii fa anta musii. Bila tetanggamu, kata Nabi, mengatakan engkau orang yang baik, maka di hadapan Allah pun engkau baik pula adanya. Namun bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk perangainya, maka di hadapan Allah pastikan engkau pun buruk adanya. Oleh sebab itu, datanglah si laki-laki tadi meminta maaf kepada tetangganya, muka, belakang, samping, kiri dan kanan. Namun alangkah terkejutnya ia ketika ia berada di penghujung jalan sebuah rumah tua yang sedang menyalakan api tungku untuk memasak air. Dia mendengar percakapan antara dua orang anak kecil dengan ibunya. Yang kecil berkata, "Ibu, mengapa sejak dari tadi api engkau nyalakan, namun tidak ada sesuatu pun yang kau sajikan untuk kami? Kami sudah begitu lapar, kami belum makan seharian." Kata si ibu, "Sabar wahai anakku, karena masakan kali ini agak lama." Ketika ia mendengar ucapan itu, dia berkata, "Pasti tidak ada yang dapat dimakan." Si ibu menyalakan api sekedar untuk menghibur anaknya bahwa ada makanan yang sedang dimasak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pulanglah si laki-laki tadi ke rumahnya. Diambil semua uang yang dia kumpulkan untuk ibadah haji tahun ini, dan dia menulis di atas secari kertas, "Gunakan uang ini untuk menafkahi hidupmu dan jadikan sebagian sebagai modal." Dimasukkanlah tulisan itu ke dalam uang yang disimpan dalam kantong, dan dia letakkan di depan pintu si wanita tadi tanpa diketahui oleh si wanita. Kemudian dia menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini hajiku hanya sampai di depan rumah si janda ini." Diletakkanlah itu dan ia kembali ke rumahnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat dikatakan, sekembalinya jemaah haji di tahun itu, sebahagian melihat bahwa si fulan sedang wukuf dengan tenang di Arafah, padahal dia tidak mengerjakan haji. Dalam riwayat dikatakan pula malaikat langit berdialog, ada berapakah jumlah jemaah haji tahun ini yang melaksanakan? Kata malaikat yang lain, ada 600.000 tahun ini yang melaksanakan. Kemudian bertanya lagi, berapakah haji yang diterima oleh Allah? Dikatakan oleh malaikat yang lain, tak seorang pun yang hajinya diterima oleh Allah tahun ini kecuali satu orang yang dia tidak melaksanakan secara rukun dan syariat, tapi hajinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah fayunadi munadi, Allah berfirman dari langit, dari arsy-Nya sambil berkata, hari ini tak satu pun ibadah haji yang kuterima, tapi ku menerima hajinya si fulan bin fulan karena rahmat dan cinta dan kasih sayangku. Hambaku bisa berbuat cinta dan kasih seperti itu, maka aku Allah malu untuk tidak berbuat lebih daripada hambaku. Karena berkahnya haji si fulan, maka hajinya 600.000 kuterima tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam beribadah, janganlah kita jadikan kebanggaan ibadah itu sebagai sesuatu yang dimana kita dipandang dan terhormat karena ibadah-ibadah seperti itu. Jadikan ibadah itu karena Allah. Jadikan ibadah itu lillahi ta'ala. Baik itu kurban, ibadah haji dan umrah. Dan kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang mengerjakan ibadah haji tahun ini, semuanya kembali sebagai haji-haji yang mabrur, haji-haji yang diterima, haji-haji yang dirahmati, yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum sempat mengerjakan umrah dan ibadah haji, namun kita mampu berkurban, berkurbanlah dengan satu tujuan dan niat, semoga apa yang kita kurbankan akan memperoleh nilai-nilai ibadah sebagaimana ibadah haji dan umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وتابعي على مر الزمان. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما وتراحما ومسرة وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة باليمن والبركة. اللهم أدم السعادة على ما وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من عبادك وأن تكشف الغم عن أمتنا، ونسألك يا الله أن ترفع البلاء عن غزة وأهلها وأن تنصرهم على عدوهم. اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وفي بلاد الشام وسوريا وفي كل مكان، ونستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل سكان في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بالعباده الملهين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرامة استجابتك. أنت المستعان وعليك البلاغ يا حنان يا منان يا مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.